Itu kira-kira cerita singkatnya. Kalau ada komentar silakan. Cerita singkat bahwa ini bukan hal yang baru sekali gitu, sebetulnya tendensinya lama. Ini hanya semacam klimaks gelombang raksasa dari tendensi kritis atas kerangka modern. Maka di kemudian hari nanti istilah post itu kemudian diperkarakan karena apa? Karena sebetulnya dunia modern atau kerangka berpikir modern masih jalan terus loh sampai hari ini. Jangan dianggap itu hilang. Dalam dunia filsafat masih jalan terus tendensi untuk berpikir rigorous, bahkan tendensi untuk ke arah metafisika. Karena saya pikir itu memang kodratnya filsafat. Nah, orang ini selalu merasa risih dengan istilah post. Apaan post gitu kan ya? Dan orang-orang ini cenderung melihat, nanti kita akan bahas lebih jauh, ini tidak tepat istilah post itu. Semua yang sekarang terjadi, yang disebut postmodern itu, kata para pembela kemodernan, itu tidak lain adalah justru klimaks dari kemodernan. Itu bukan mematahkan dan membuang, menajiskan kemodernan kalau kata mereka. Itu justru kulminasi dari kemodernan. Karena apa? Karena ciri khas kemodernan adalah justru tendensi kritis ini. Sejak awal tendensi kritis itu adalah esensi dari kemodernan. Gitu ya. Modern itu berarti bersikap kritis atas apapun, mempertanyakan atau apapun. Dari sisi itu, segala upaya mengkritik secara radikal apapun itu, termasuk kritik radikal atas kemodernan itu sendiri, itu tidak lain adalah klimaks dari kemodernan itu, klimaks dari tendensi kritik, termasuk kan klimaksnya berarti mengkritik diri sendiri, gitu kan? Gitu. Maka ini lebih tepat disebut bukan post, tapi most modern, gitu kan ya. Kalau kata pembela kemodernan, tidak tepat itu post itu ngapain, gitu kan ya. Atau kalau dalam istilah Habermas, filsuf yang Jerman yang sebetulnya isinya dalam banyak hal juga kritis sekali terhadap kemodernan, tapi dia nggak suka pakai istilah postmodern, dan dari sisi itu dia lebih suka berada dalam kerangka kemodernan itu sendiri. Maka dia menyebut yang terjadi sekarang ini bukan postmodern, tapi modernitas atau modernisme yang belum selesai, gitu. Karena modernisme itu proyek yang sangat panjang, kita nggak tahu kapan akhirnya. Dari sudut itu unfinished project, gitu. Kemodernan itu proyek yang tak akan pernah selesai. Dari sudut itu, di sini hanya satu varian penting dari kemodernan saja. Kemodernan itu proyek yang unfinished, ya, belum selesai kalau kata filsuf Jerman yang masa Frankfurt, Habermas. Kemodernan itu belum selesai, jadi post gitu, nggak ada itu post. Orang seperti Anthony Giddens segala macam yang juga orang Inggris tapi yang membela kemodernan juga, dia bilang postmodern ini konsekuensi radikal dari kemodernan, dari konsekuensi radikal dari nalar kritis modern yang akhirnya mempertanyakan dirinya sendiri, menggugat dirinya sendiri. Itu kan konsekuensi radikal dari pikiran menggugat pikiran, gitu kan. Itu kan konsekuensi radikal dari keusilan pikiran, gitu. Dari sudut itu, kata Anthony Giddens, dari sejak awal juga kemodernan selalu mempersoalkan dirinya sendiri, gitu. Itu sebabnya kemudian melahirkan begitu banyak aliran, ya, dalam filsafat, dalam seni, dalam apapun, selalu aliran yang satu dibantai aliran berikut, dan seterusnya. Artinya apa? Kekhasan kemodernan adalah kritik atas diri sendiri, terus. Dari sisi itu, kata dia, kemodernan sejak awal juga sudah selalu post, sudah mengandung unsur post.
ketika satu aliran disikat aliran lain gitu. Misalnya kalau dalam seni rupa, ketika impresionisme disikat oleh ekspresionisme disikat lagi oleh kubisme dan seterusnya gitu. Itu sudah selalu post gitu kan ya. Impresionisme lantas ekspresionisme adalah post impresionisme terus dan seterusnya. Ya kayak gitu. Selalu ada tendensi post, itu begitu inheren di dalam kemodernan, kata Anthony Giddens. Ya, itu. Jadi istilah ini nonsense ya. Modern mah sudah selalu post gitu. Gitu kan. Tipikal kemodernan sekali lagi adalah kecenderungan untuk menyangka dan memperbaharui, mengkritik dirinya sendiri. Terus ini ya cuma gelombang raksasa aja atas itu semua. Nggak akan tergantikan. Kenapa? Nggak akan tergantikan. Tidak akan pernah tergantikan. Kalau mengikuti pola pikir Anthony Giddens, kalau kemodernan adalah self-critical pada dasarnya, self-reflective gitu ya. Ya itu sebenarnya mungkin memang nggak akan tergantikan karena dia kan apapun yang mengkritik dirinya sendiri itu modern gitu kan. Jadi forever modern gitu kan. Gitu, karena kemodernan adalah penyangkalan diri terus menerus. Pak, diambang perubahan menuju modern dan dari modern menuju postmodern, bila itu dianggap sebagai ruh zaman, yang terjadi adalah zaman membentuk, lalu filsuf merangkumnya, atau lebih dulu filsuf meramalkan lalu itu berubah diambang-ambang itu. Itu tuh selalu proses yang relasional dialektis ya, susah itu kayak ayam dan telur kali ya. Jadi orang memang bisa berpikir bahwa situasi sekarang itu gara-gara tulisan Michel Foucault, Jacques Derrida, Heidegger, kaum eksistensialis, kita semua terpengaruh. Tapi sebaliknya juga bisa loh sebenarnya. Suasananya sudah sedemikian, para filsuf dan para seniman hanya mengartikulasikan secara sistematik dan konseptual apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini juga bisa gitu. Karena misalnya dalam kasus eksistensialisme, saya kira situasi depresi kultural itu dialami semua pihak, dan para filsuf eksistensialis cuma mengartikulasikan secara konseptual dan reflektif situasi waktu itu sehingga orang mengenali, oh emang gitu gitu. Nah ini sama juga para filsuf posmo, orang sebenarnya sudah ngalamin kekacauan batas-batas kategori segala macam. Sebelum para filsuf itu ngomong pun orang sudah mengalami bahwa banyak kategori yang biasa kita gunakan itu tidak lagi memadai. Kategori identitas kebangsaan, orisinalitas, misalnya kayak gitu kan ya. Orang sudah di dalam zaman dimana segala hal direproduksi suka-suka, dibajak suka-suka, sebenarnya diam-diam orang juga ngalamin identitasnya apa ya, orisinalitasnya apa, otentik itu apa. Ketika mesin cetak sudah mereproduksi dengan suka-suka apapun juga gitu kan ya, orang sebenarnya diam-diam sudah mulai ngalamin apa ya otentik itu ya, orisinil itu apa ya. Maka Andy Warhol waktu itu seperti memberi rumusan konseptual dengan karya-karyanya. Kalau dalam dunia seni, seakan-akan yang diagungkan adalah originalitas, karya otentik gitu. Nah, gue cetak aja semua poster dan semua juga original itu kan ya. Gue reproduksi aja semua. Setiap cetakan itu sama-sama original. Karena gue pada saat yang sama mereproduksi sekian ratus lembar, sama-sama original itu semua. Gitu. Jadi apa itu original? Itu kan bukan lagi, nggak bisa lagi dibayangkan sebagai the one and only gitu ya. Nggak bisa. Dalam dunia reproduksi semua juga original. Artinya original itu banyak gitu kan. Gitu. Jadi nah orang sebenarnya sudah ngalamin berbagai gejala seperti itu. Identitas suku, identitas agama, dan itu lagi tidak memadai, tidak lagi sepenuhnya bisa menjelaskan siapa kita. Karena kita sudah terlanjur bergaul dengan begitu banyak pihak dan mengadopsi juga begitu banyak hal dari pihak lain, diam-diam.
tanpa kita sadari. Maka ketika para filsuf menyebut kebudayaan itu selalu hibrida, benar, kita merasa itu yang terjadi, gitu kan sebenarnya. Mereka membantu merumuskan sebetulnya, in a way, bisa juga dilihat sebagai begitu. Para filsuf ini hanya merumuskan apa yang sesungguhnya dialami, tapi secara konseptual, dan orang menemukan pikiran mereka di dalam rumusan seperti itu, atau pengalaman mereka dalam rumusan seperti itu. Misalnya ketika Michel Foucault bilang ada aspek kekuasaan di dalam pengetahuan, kita didikte untuk menganggap A atau B itu sebagai kebenaran. Kebenaran itu rezim, tau gak? Kita sudah selalu ngalamin itu. Diam-diam kita juga ngalamin. Iya sih sebenarnya kita tuh dicekokin kebenarannya. Terus ketika Michel Foucault bilang kebenaran adalah rezim, bener itu. Gitu sih sebenarnya. Jadi itu timbal balik ya, timbal balik. Antara situasi dan kondisi dan wacana para filsuf atau para seniman atau apa itu sebetulnya ya dua-duanya saling membentuk kali ya. Dua-duanya saling membentuk. Memang ketika sudah menjadi wacana, sudah menjadi buku, seperti ada kekuatan legitimasi yang lebih gitu. Kita memang terpengaruh dalam arti itu. Kan kata Michel Foucault juga gitu kan. Tadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang situasinya gimana, kita ngalamin aja, tapi tak terumuskan. Tapi ketika itu ada bukunya gitu, bukan kata sini juga sebenarnya gini. Ada semacam basis legitimasi yang lebih nyata gitu ya.